Sesudah sholat sunnah fajar ini, kita disunatkan iltija. Disunatkan kalau subuh tuh habis mengerjakan sholat sunnah fajar, kita sunat tiduran. Tiduran itu sunnah dalam sholat sunnah fajar nih. Habis sholat sunnah fajar kita sunat iltija, tiduran kayak kita di alam kubur, kayak kita dikubur. Anggap kita posisinya lagi di lubang landak. Tiduran. Nabi habis sholat sunnah fajar itu selalu iltija, selalu tiduran sambil membaca. Waktu tidurannya itu membaca 3 kali Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar 3 kali sambil tiduran. Begitu sunat tiduran. Jadi saudara tidur. Jadi kayak begini. Akibat kasar. Saudara baca doa. Nah, tapi jangan merem. Bik, jangan. Kan 3 kali doang. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali dia baca. Duhai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Azrail, Tuhannya junjungan kami Nabi Muhammad, selamatkan kami dari neraka. Begitu. Jadi kalau mati hari itu nggak bakalan masuk neraka. Begitu. Tiduran. Udah pernah belum? Oh, belum lagi. Begitu. Mumpung diberi panjang umur, dikerjain ajaran agama tuh dikit kerjain. Jangan nggak kerjain. Namanya sunat iltija. Tidur
tidur miring. Begitu tuh, tidur miring. Jangan enggak. Apanya? Orang nabinya tiduran di masjid, nabinya nggak ada di rumah. Begitu, tiduran nabinya. Ntar dikasih tanya jawab ya, biar kitanya tuntas neranginnya. Nanti saudara boleh tanya. Begitu, saya ngajar nggak mau banyak-banyak, sedikit tapi biar benar ibadah ini. Begitu, supaya jangan asal-asalan, bukan ajaran baru. Orang Nabi yang ngajarin, cuman gara-garanya kita baru apa? Ada juga yang bilang ini payah guru baru ngajarin, nyalain guru aja lagi. Padahal disuruh ngajinya dari dulu. Ngapa kita jadi muslim nggak ngaji dari dulu? Sebelum kita lahir sudah ada ajarannya. Ngapa kita nggak ngaji? Tapi nggak apa-apa. Ya faedahnya Allah kasih panjang umur, mungkin Allah tahu amalannya masih kurang banyak, agar disempurnakan dengan ibadah yang lain. Begitu, ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, juga Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala jambaihi." Kata Nabi, bila mana solat seorang kamu 2 rakaat fajar, solat sunnah qobliyah subuh, maka hendaklah tidur miring ala jambihil aiman, atas lambungnya yang kanan, kayak dikubur. Nanti dikubur begitu tuh, kita tiduran dikubur, tidur sendiri, bini nggak ada, anak nggak ada, yang kita capek-capek pala jadi kaki jadi pala, nyari duit gojek apa aja dikerjain. Kita mati tetap aja bini kita nggak mau nemenin. Mau nggak? Kagak. Dia bilang nangis sebentar, neng ikhlas, abang duluan. Begitu kata bininya. Itu begitu kalau mati begitu. Mana kita capek, pala jadi kaki jadi pala, tidur di kuburan kayak begitu tuh. Begitu, iya. Udah kita mati, mana bini kita kawin sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Mobil Alphard kita dia yang naikin, enak kita yang sengsara. Kita kudu ibadah. Ya Allah, jangan ampe kita kagak ibadah. Rugi kalau kita nggak ibadah. Habis tiduran kita duduk, kita baca tasbih malaikat. Satu hari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah dalam keadaan rambutnya acak-acakan, bajunya dekil,
kumel kucel, nampak kelihatan sufi, sulit finansial. Nampak dari raut wajahnya sengsara. Apaan? Apaan sufi? Sulit finansial, iya. Iya. Ini kata iya. Jadi akhirnya kata Nabi, kenapa dengan dirimu sahabatku? Nabi, ka'annad dunya qad adbaratni. Nabi kayaknya duit amane musuhan. Begitu susah banget, liar. Dagang mau dari dulu ya Allah, tapi nggak ada wujudnya. Nggak jelas. Begitu duit nih, begitu ya Allah. Puyeng Nabi. Darah rendah bukan dana rendah. Gitu payah Nabi. Kata Nabi, baca dong tasbih malaikat. Yang mana? Ente habis sholat qobliyah subuh, sunnah fajar baca 100 kali, jangan tinggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca itu 100, kata Nabi, 100. Jangan tinggal. Maka kemudian sama sahabat ini diamalin. Amalin. Setelah 2 bulan ngamalin, enggak putus. Dia datang kepada Rasul dengan tampilan yang gagah, keren. Keren. Kata Nabi, lain. Emang duit itu bikin sehat. Begitu. Iya, begitu. Duit. Jadi tampangnya aja gagah. Tampangnya. Gitu. Hah? Iya, begitu. Sampai di grup ya upload kulit duren lagi. Begitu. Itu tandanya duit banyak. Begitu. Pas jarang-jarang berarti duitnya iya ora ada. Begitu. Gitu. Itu begitu. Namanya tasbihul malaika. Kita mau pengen panen, nanamnya ogah, itu masalah kita. Agama ini amat sangat luar biasa memberikan kepada kita supaya kita punya hidup tenang. Begitu tenang, kita mau orang kaya mengiri tapi wiridannya kagak ngiri. Jangan-jangan nuyul nih orang. Begitu. Gitu. Kagak bener ini. Kagak bener. Dikirnya yang ngiri tuh, dikirnya diamalin. Sebab itu diajarkan oleh agama. Jangan sampai kita enggak kerjakan dama kita insya Allah. Habis itu apa yang dibaca agar supaya imannya mantap, baca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca itu berapa? 40 kali supaya diberi ketetapan iman dan Islam. Jangan sampai lepas daripada kita punya jiwa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sampailah ada ulama yang bacaannya rada panjang. Mereka baca ya hayyu ya qayyum
ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. 40-nya begitu. Ini aurat biar iman kita benar, biar hidup kita lempeng, enggak kemudian kita goyang-goyang, bingung hidup. Ini hal yang paling penting untuk kemudian kita kerjakan. Bila kita kerjakan itu tidak putus di dalam hidup kita, kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah udah 100, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Habis itu baru dah qomat salat subuh. Kayak begitu. Ini namanya aurad yang diajarkan oleh agama sesudah salat sunnah fajar. Ada juga ulama yang mengajarkan untuk membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 antara salat sunnah fajar dan salat subuh. Namun kalau nggak bisa di sini kata ulama habis dohor aja, qabliyah dohor, sebelum dohor atau sudah dohor baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Itu juga amanun minal faqri, penyelamat daripada kekurangan duit. Jadi sebetulnya Islam itu mendorong supaya Muslim itu tidak kebingungan masalah keuangan. Cuman Muslim kurang mau untuk membacanya. Jadi bukan salah agama. Wong agama mas sudah ngajarin kepada kita, cuman kitanya banyak meninggalkan dari apa yang diajarkan oleh agama. Banyak aurat yang Nabi ajarkan sesudah sholat sunnah fajar. Singkatnya, sholat sunnah yang paling tinggi sesudah sholat witir adalah sholat sunnah fajar. Segini aja, gak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang di